Hai, minasan, konbanwa. Otsukaresama desu. Kembali lagi bersama Darumawan di sini dan kali ini kita akan mempelajari soal JLPT N4 yang dimana soalnya bisa kalian akses di japanesetestforyou.com di sini ya. Dimana kita telah pelajari tes nomor 1, 2, dan 3 dan kali ini kita akan masuki tes nomor 4 ya. Jadi bagi kalian yang belum menyimak soal nomor 1, 2, dan 3, tentu saja itu setelah saya upload atau telah saya unggah di akun YouTube saya yang bisa kalian akses melalui bio saya. Dan kita akan masuki tes nomor 4 sekarang dan ayo kita belum hampir. Jadi kita akan baca bersama-sama ya terlebih dahulu. Bisa dong ya. Oke. Yang dimana nomor 4 Issho ni yomimashou. Dan seperti biasa kamera gagal fokus. Oke. Lihat lebih baik. Oke. Hai. 4 番. Taruh coba kayak gini. Bisa enggak ya? De kita. Hai. Jadi 4 番. 風景が私たちの前をゆっくりと通り過ぎて何々々。はい。sekali lagi. 4 番. 風景が私たちの前をゆっくりと通り過ぎて何々何々何。はい。いいですか? Jadi baik, kita akan tulis ya ini yang kemarin kita bahas ya, soal nomor 3 dan kita akan tulis di sini. Soal nomor 4. Jadi bagi kalian yang telah mempersiapkan menulis, ayo kita menulis bersama. Kita tulis di sini soal nomor 4. Semoga 4-nya cukup ya, tapi ya udah. Baik. Kita tulis kanji fuke. Fuke. Ya, hai. Kanji o issho ni kakimashou. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Fu. Dan kita tambahkan K di belakangnya. 1 2 3 4 5 6 7 5 gomenasai 6 7 8 9 10 11 12. Fuke. Fu ke i. Fuke. Terus yang keduanya ada ga. Fuke ga. Watashi tachi ya. Watashi tachi no kanji o kakimashou. 1 2 3 4 5 6 7. Ini watashi. Watashi lalu ditambahkan tachi di belakangnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tachi. Watashi tachi. Fuke ga watashi tachi no mae no kanji o kakimashou. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mae oゆっくりと通りya, kanji tori. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tori. Tori sugite. Sugite. Nani nani nani. Hai. じゃあ風景が
watashi tachi no mae o yukkuri to tori sugite nani nani nani. Lumayan panjang ya. Yang dimana kita tulis pilihannya. Yang pertama kita punya mita. Mita. Yang kedua kita punya ita. Yang ketiga kita punya tsuzuketa. Tsuzuketa. Dan yang terakhir kita punya atta. Atta. Ya. Jadi kita punya Fuke ga watashi tachi no mae o yukkuri to tori sugite nani nani nani, mita, ita, tsuzuketa, dan atta. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari kita coba artikan satu persatu dari kalimat ini. Kata-katanya, fuke itu berarti pemandangan. Oke, fuke pemandangan. Ga di sini partikel yang menandakan bahwa ini sebelumnya telah kita mention atau telah kita bahas gitu di sebuah percakapan dan telah menjadi topik, dan akhirnya topik ini kita bahas ulang lagi, jadi tidak perlu menambahkan wa gitu, kita tambahkan ga ya. Ada kalanya dia disebut yang di sini, namun ketika dia sudah dibahas maka itu mirip seperti wa, tapi itu tidak menjadi sorotannya lagi. Oke. Lalu kita punya watashi tachi di sini. Watashi tachi yang berarti kami atau kita. Kita. Oke, watashi tachi no mae depan. Jadi mae juga bisa berarti sebelumnya ya. Namun karena dia konteksnya ini kita di sini adalah konteks tempat, jadi kita tidak bilang sebelum tapi berarti depan di sini ya. Watashi tachi no mae, depan kami, karena ada no di sini yang merupakan partikel pengkhusus. Ya, partikel pengkhusus. Jadi kami depan kami ya. Watashi tachi no mae, depan kami gitu ya. Kita punya o di sini yang merupakan partikel penanda bahwa ini merupakan sebuah kalimat yang menggunakan kata kerja transitif ya. Partikel penanda kata kerja transitif. Oke. Ya, yang dimana ada kata kerja di sini tori sugite, yang dimana ini akan mempengaruhi apa yang ada di belakang wo di sini. Jadi statusnya di sini dia berganti ya. Jadi ini adalah objek yang dimana objek ini dipengaruhi oleh kata kerja sehingga statusnya ini akan berubah. Oke. Jadi kita lanjutkan dulu. Kita punya yukkuri di sini yang ini merupakan onomatope atau kata yang dibuat dari bunyi gitu ya. Yukkuri yang dimana yukkuri itu berarti pelan-pelan ya, pelan atau perlahan ya. Pelan atau perlahan, yang dimana kalau misalnya dalam bahasa Indonesia pelan perlahan yang ada kaitannya sama suara, yang sama suara ya, benar ya. Gerakan yang pelan itu kalau misalnya bunyi anjing kan guk-guk gitu. Atau kalau misalnya bunyi cepet nih, nyeng kayak gitu. Bunyi motor tuh ya, bunyi kendaraan. Atau mungkin kita bilang set gitu aja kali ya, set gitu ya. Kurang lebih ya bahasa percakapan ya. Ya, tapi dengan makna pelan atau perlahan ya, set itu. Kurang lebih seperti itu ya. To di sini itu menandakan bahwa kata yukkuri ini itu akan mempengaruhi artinya di sini ya. Dia akan melengkapi si kata kerja ini. Oke. Jadi bukan dengan atau dan di sini, namun dia akan hanya melengkapi di sini. Sama penggunaannya itu sama seperti kata sifatna ya. Kata sifatna yang dimana nanya itu digunakan untuk untuk kata benda yang mengikutinya di sana. Nah, dan fungsi to di sini tuh sama seperti na di sini. Jadi ketika ada si yukkuri ini atau kata-kata yang sejenis dengan yukkuri seperti onomatope itu,
ketika dia bertemu dengan kata kerja di sini ya, tori sugite nani nani nani, maka nanya ini yang dalam bentuk to ini dia keluar gitu untuk modifikasi si kata kerjanya ini. Oke. Jadi tidak ada artinya, tidak ada arti khusus, sama seperti na yang tidak punya arti khusus gitu. Jadi dia digunakan untuk mempengaruhi sekali lagi. Lalu kita punya tori sugite. Tori sugite yang merupakan bentuk T ya, yang dimana berarti kata kerja ini ya, bentuk T itu berasal dari tori sugiru ya. Tori sugiru. Yang berarti berlalu, melalui, mohon maaf. Melalui atau melewati ya. Oke. Dan kita punya bentuk T di sini yang otomatis itu berarti belum selesai dia kalimatnya dalam satu kalimat atau satu wacana ini ya. Dan di sini kita punya kata pemandangan yang kami atau kita depan, pemandangan yang depan kami gitu ya, pemandangan depan kami anggaplah kayak gitu ya. Perlahan melalui ya, perlahan melalui ya, pemandangan perlahan melalui depan kami ya. Pemandangannya perlahan melalui, pelan-pelan set gitu mungkin, perlahan melalui depan kami, kurang lebih seperti itu ya. Lalu apa nih yang cocok untuk melengkapi si kekosongan ini? Yang pertama kita punya kata di sini adalah mita di sini ya. Mita di sini yang merupakan bagian dari bagian dari tata bahasa ya, kita tulis di sini itu merupakan bentuk T miru atau T mimas ya, miru atau mimas di sini, yang dimana itu artinya adalah mencoba ya. Jadi di depan T ini ada kata kerja ya, kata kerja T miru yang artinya mencoba kata kerja, yang sebenarnya kalian tahu mungkin miru itu atau mimas itu berarti melihat kan ya. Namun ketika dia berada di berada di pola kalimat yang dimana ada bentuk T lalu ada miru atau mimasnya di sini atau yang ada kaitannya dengan miru ini ya, itu memiliki makna mencoba ya, mencoba sesuatu ya yang ada kaitannya dengan kata kerja. Yang contohnya di sini saya Darumawan Sangwa, saya kidal kan ya, saya kidal. Tapi saya mencoba menulis dengan tangan kanan. Darumawan Sangwa migi te de jibun no namae o kaite mimasu. Darumawan jeleknya. Oke. Darumawan Sangwa migi te de jibun no namae wo kaite mimashita. Telah ya, karena telah selesai ya. Tadi kan belum kan. Jadi baru mencoba tapi telah selesai. Jadi Darumawan Sangwa migi te de jibun no namae wo kaite mimashita. Dan tulisannya jelek. Kalau saya pakai tangan kanan tangan kiri, Darumawan Sangwa hidari te de jibun no namae wo kaite mimasu. Beda dong ya. So perbedaan ya. Jadi ya, itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya mencoba melakukan sesuatu, te mimas ya. Yang dimana tadi mencoba menulis ya, mencoba menulis. Ya, kaite mimas. Ada kucing. Kaite bentuk T kita tambahkan dengan mimas ya, kaite mimas, mencoba menulis ya. Lalu apakah dia cocok dengan jawaban ini? Fuke ga watashi tachi no mae o yukkuri tori sugite mimashita. Mita di sini ya. Jadi bisa kita lihat pemandangan mencoba melalui dengan perlahan mencoba melalui depan kami. Jadi ada pemandangan, dia perlahan mencoba. Jadi ada usaha di sana
si pemandangan itu untuk mencoba melalui depan kita gitu. Jadi mungkin melalui depan itu kayak dia berjalan gitu perlahan kan ya, dibilang set kayak gitu ya di depan kita. Dia mencoba gitu. Tapi mungkin bisa. Secara tata bahasa itu bisa kok ya. Secara tata bahasa itu bisa. Namun ketika kita mencoba ya, kita belajar menggunakan logika berbahasa ya. Ketika kita mencoba, berarti ada usaha yang kita lakukan kan. Dan di mana usaha tersebut itu kita lakukan dengan unsur kesengajaan ya. Sedangkan yang namanya alam itu merupakan sesuatu yang terjadi secara alami atau natural ya. Pemandangan ya. Itu tidak ada usaha atau ya bagaimana caranya biar dia bisa begitu lewat di depan kita itu kan tidak ada ya. Jadi apakah kira-kira nomor 1 ini jawabannya benar? Mari kita berlalu ke nomor 2. Ya silahkan gunakan logika kalian ya, kira-kira kita benar. Jadi tapi secara tata bahasa ini benar loh. Oke. Lalu kita yang kedua, kita punya ita di sini ya, yang dimana ini merupakan bentuk dari pola kalimat. Saya dosan terima kasih dukungannya ya. Arigatou gozaimasu, itadakimasu. Kita punya kata kerja itu bentuk T lagi. Lalu kita ikuti dengan iku ya. Kata kerja T iku di sini ya. Yang dimana mungkin kita bisa artikan dengan mulai ya. Ya, kita bisa mulai kata kerja kayak gitu ya. Ya, mulai kata kerja. Yang dimana maksudnya mulai di sini itu adalah memiliki makna dimana si kata kerjanya ini itu bergerak meninggalkan gitu ya. Bergerak meninggalkan pembicara ya. Orang yang bilang si iku tadi itu, te iku tadi. Atau meninggalkan sudut pandangnya. Oke. Jadi ini ya, bergerak meninggalkan pembicara atau sudut pandangnya. Jadi mungkin yang bisa saya contohkan itu adalah ketika kita ngelihat burung ya di udara gitu, dia terbang kan gitu. Biasanya kan burung tidak akan mendekati manusia ya. Kalau misalnya kita di sini ya, nggak tahu sih kalau misalnya di Jepang sih biasanya burung pada datang kalau misalnya kita kasih roti gitu ya. Tapi ya biasanya kalau misalnya kan dia terbang meninggalkan kita kan ya. Yang dimana kita bisa bilang di sini tori ga tonde ikimashita gitu ya. Tori ga burung ya. Tori ga tonde ikimashita ya. Tori ga tonde ikimashita, burung mulai pergi gitu ya, mulai terbang gitu maksudnya ya. Jadi ikimashita ini sama seperti mimas di sini ya, yang dimana mimas itu berarti melihatkan, sedangkan ikimashita itu berarti pergi kan. Tapi ketika dia masuk dalam tata bahasa itu dia tidak diartikan sebagai pergi, sama seperti mimas yang tidak diartikan sebagai melihat. Tapi ikimas di sini berarti mulai ya. Nah, yang mana mulainya itu adalah bergerak meninggalkan pembicara atau sudut pandangnya si pembicara di sini ya. Dan mungkin hal yang sama terjadi ketika saya sedang berada di luar nih ya. Ya, saya berada di luar, lalu kalian lihat itu di sana ada motor-motor kan atau kendaraan yang melewati sudut pandang saya dan berlalu ke arah sana kan kayak gitu. Jadi itu juga bisa merupakan jadi sebuah contoh di sini yang dimana bisa kita artikan sebagai baiku ya kuruma ya. Selain motor kan ada juga mobil kan ya. Jadi baiku ya kuruma nado itte ikimashita watashi no mae wo atau yang itu dah ya. Jadi kuruma ya baiku nado itte ikimashita ya. Itte ikimashita, ugoki ikimashita, ugoite ikimashita, mulai bergerak kayak gitu ya. Tapi dibilang mulai bergerak juga enggak sih ya, dari tadi mereka bergerak ya, berarti mereka pergi begitu ya, atau enggak ya itu dah. Nanti kita bergerak aja biar ada variasi ya. Jadi kayak tadi apa tadi baiku ya kuruma
Ya mungkin ada yang lain, mungkin kalau misalnya dari tadi sih ada yang ada gerobak gitu ya, atau ada apa namanya sepeda gitu ya. Jadi saya hanya menyebutkan dua saja. Baiku ya kuruma nado itte ikimashita. Ya, jadi ada pergi, ada mulai ya. Jadi baiku ya kuruma nado itte ikimashita. Jadi mobil dan sepeda motor atau motor dan sepeda mulai pergi gitu ya. Jadi di titik saya ketika melihat itu ya, dari sudut pandang saya itu mereka dari yang awalnya dari dekat sini ya, mereka pergi meninggalkan saya gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan apakah itu dipakai di sini? Fuke ga watashi tachi no mae wo yukkuri to tori sugite itta, dibilang kayak gitu. Apakah dia benar? Secara tata bahasa benar, dan secara logika berbahasa pun juga benar. Jadi ada pemandangan ya, apa namanya, di depan kami itu berlalu ya. Jadi berarti kita berarti ada posisi diam di mana pemandangannya itu bergerak. Jadi mungkin bisa jadi kita berada di atas kapal nih contohnya kan, kita kan diam, kapalnya bergerak kan. Tapi ketika kita diam di sini, tapi pemandangannya itu dia bergerak gitu ya. Jadi ini pemandangan, ini HP ini modelnya kapalnya. Nyet ya. Tori sugite ikimashita. Ya, berlalu dia seperti itu. Ya. Jadi ini pemandangan, ini kapal nyet ya. Tori sugite ikimashita. Itu pola yang nomor 2. Apa benar? Kira-kira benar ya. Tapi kan masih ada dua anu yang lain nih. Coba kita bahas dulu ya, yang nomor 3 dan nomor 4. Ii desu ka? Dan yang ketiga, kita punya tsuzuketa. Tsuzuketa di sini ya. Yang dimana itu berarti melanjutkan ya. Dengan pola kalimat itu, kata kerja bentuk emas, tapi emasnya hilang. Oke, ditambah tsuzuketa, tsuzukeru atau tsuzukemas ya. Yang sebenarnya dengan adanya seperti ini berarti sudah jelas nomor 3 itu salah ya. Karena kita memerlukan T di sini ya, sedangkan di sini tidak ada T, hanya bentuk emas. Jadi ketika kita bilang tori sugimas gitu ya, untuk menggunakan tsuzukemas ini, maka tori sugi tsuzukemas gitu ya. Yang dimana ya tsuzukeru ini berarti melanjutkan ya, melanjutkan kata kerja. Ame ga furi furi tsuzukemasu. Ya, tsuzukemasu, gomenasai ya. Yang dimana kino kara, dari kemarin, ame ga hujan, furi tsuzuketeimasu, gomenasai. Ya, yang dimana kita punya furi di sini yang artinya turun ya, turun. Tapi dia tidak menjadi bentuk T. Jadi kalau misalnya furimas itu bentuk T karena diari, maka dia menjadi T. Futte tsuzukemas. Dia tidak dibilang seperti itu, tapi furi tsuzukemas ya. Mengikuti pola yang seperti ini. Yang dimana itu artinya di sini ya tidak bisa dimasukkan ya, karena dia menggunakan T di sini, jadi no. Itu tidak bisa digunakan. Jadi nomor 3 salah, dan apakah nomor 4 ini dia jawabannya? Begitu. Ya, kita coba bahas di sini. Maka nomor 4 kita punya kata kerja bentuk T, kita tambahkan arimas atau aru di sini ya. Ada bentuk T-nya nih, bisa jadi ini jawabannya dong. Namun kita harus lihat bahwa arti dari T aru ini, kata kerja bentuk T aru ini artinya ter. Ya. Ter. Ya, ter dalam bentuk kata kerjanya ini ya. Jadi ada sesuatu yang telah dilakukan di sana, yang telah disiapkan dan ingin kita tekankan di sana. Bukan siapa yang melakukan, tapi bagaimana benda yang terpengaruhi itu dia sudah dalam proses sempurna lah, anggap kayak gitu ya. Sudah proses jadinya seperti itu. Jadi contohnya di sini kalau misalnya saya ambil itu adalah ini kali ya. Saya punya botol ya, botol minum ya. Botol minum yang penyok di sini. Jadi tadi ini air ini itu dia banyak, jadi dia penuh di sini ya, airnya di sini ya. Jadi saya bisa bilang tadi botol ini
banyak air saya masukin banyak air di botol ini tadi. Jadi saki kono botoru ni mizu o takusan iremashita. Tadi kono botoru ni, di botol ini, takusan mizu o iremashita. Saya telah memasukkan banyak air gitu ya. Tapi saya ingin ganti nih iremashitanya ini menjadi tearu, bisa sih. Yang dimana kita ganti jadi saki kono botoru ni mizu ga takusan irete atta. Ya. Saki kono botoru ni mizu ga takusan irete atta. Ya, walaupun sebenarnya bisa dipakai hairimashita ya lebih tepatnya ya. Yang tapi saya ingin menekankan bahwa artinya itu seperti ini. Jadi saki kono botoru ni tadi di botol ini mizu ga takusan irete atta. Banyak air termasukkan di sini. Banyak air termasukkan di sini ya. Yang dimana termasukkan sebenarnya agak aneh ya. Yang dimana juga itu ketika kita gunakan irete atta juga agak aneh ya. Tapi itu merupakan contoh bahwa gini loh fungsinya itu. Jadi sesuatu yang telah dilakukan tadi dalam proses sempurna. Tapi saya tidak ingin menyebutkan bahwa saya loh yang masukin gitu ya. Tapi emang dari tadi itu sudah termasukkan di situ airnya. Yang dimana biasanya itu cenderung digunakan hairimashita di situ ya. Telah masuk. Tadi di sini air telah masuk gitu. Kan kayak gitu. Itu juga bisa kok. Atau yang lain saya meletakkan pulpen itu di dalam sini. Kono nakani borupen ga oite atta. Jadi di dalam ini pulpen telah diletakkan gitu ya. Jadi ketika saya bilang kono nakani borupen wo oite borupen wo okimashita. Borupen wo okimashita. Saya telah memasukkan pulpen ke dalam sini. Tapi saya tidak ingin menunjukkan bahwa saya masukin, atau setidaknya itu cuma untuk menekankan bahwa pulpennya sudah dimasukin dalam sini gitu ya. Jadi saya tinggal bilang aja tadi. Jadi kono nakani borupen ga. Jadi bukan wo tapi ga oite atta. Ya. Jadi di dalam sini pulpen telah termasukkan gitu, atau telah dimasukkan ya. Jadi ketika kita kembali ke soal ini, fuke ga watashi tachi no mae wo yukkuri tori sugite atta. Jadi itu bermakna pemandangan itu dengan perlahan terlewatkan gitu ya. Bukan melewati tapi terlewatkan di depan kami ya. Jadi maknanya seperti itu, agak aneh, yang dimana kembali lagi itu ke gejala alam ya. Alam itu, pemandangan itu tidak bisa sesuatu yang bisa kita kita otak-atik ya, kurang lebih seperti itu. Kita modifikasi pergerakannya atau prediksi. Dan yang kedua adalah kalau misalnya dia ingin menggunakan atta di sini, maka wo kita ubah menjadi ga seperti yang tadi ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa yang paling masuk akal itu jawabannya adalah yang nomor 2 ya, te iku di sini ya. Karena kembali lagi bahwa kita di sana melihat dan pemandangannya itu berlalu begitu saja ya, begitu terlewatkan begitu saja ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga jawabannya itu adalah fuke ga watashi tachi no mae o yukkuri tori sugite itta, yang berarti pemandangan dengan perlahan gitu, atau pemandangannya itu gitu, lewat di depan mata kita ya, kurang lebih seperti itu. Baik, ini akhir dari pelajaran di JLPT N4 pada malam ini. Jadi terima kasih yang telah bergabung, dan terima kasih juga yang telah memberi dukungan, dan yang baru bergabung melewati beberapa sesi di sini. Jadi kalian bisa langsung lihat di YouTube saya nanti yang akan saya unggah ulang video ini, dan kalian bisa pelajari ulang bagi kalian yang telah menyimak dari tadi juga. Dan jika kalian ingin berdiskusi juga, saya persilakan untuk kirimkan komentar di YouTube sana. Jadi kita bisa membahas lebih dalam. Jika kalian memiliki pertanyaan atau kalian juga memiliki masukan, juga dipersilakan. Dan ini akhir dari pelajaran yang saya berikan di minggu ini. Jadi tadinya sebelumnya juga kita telah pelajari hiragana dan pelajaran N5, dan kita akan bertemu lagi pada hari Selasa minggu depan. Hai, minasan, otsukaresama deshita. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak ya telah bergabung. Dewa minasan, oyasumi nasai. Sayonara.